Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Komalasari, guru PAI di SMK Negeri Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri Bantar Kalong di kelas 10 pada materi menghindari pergaulan bebas dan zina dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai rangkaian aktivitas, alangkah baiknya kita dulu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Disambung dengan surat-surat pendek, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Yang pertama, Ai Citra, Hadir, ada Chelsea, hadir, Dinda, hadir, ada Doni, Mutia, hadir, Nabila, Neng Dian, Nur Ismi, hadir,
Rahman, Buya. Nah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan pertanyaan sebelum memasuki ke pembelajaran ya. Yang pertama, mengapa Allah melarang tidak hanya zina, tetapi juga segala hal yang mendekati zina? Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Saudara Doni. Dalam kias surat Al-Isra ayat 22 tentang larangan berbuat zina. Karena zina termasuk perbuatan yang keji dan cara menjalankan nafsu yang berlebihan. Ya. Terima kasih. Berikan aplaus. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Saudara Doni. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa saja bentuk perilaku atau kebiasaan yang bisa dianggap sebagai mendekati zina dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Oke, ya, silahkan. Perilaku atau kebiasaan yang bisa dianggap sebagai mendekati zina dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya seperti berpacaran, melakukan kontak fisik dengan sesama lawan jenis, Iya. terus menghayal aurat lawan jenis, Iya. dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sudah pada pintar ya? Sudah tahu ya? Nah, sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita sebagai individu menjaga diri dari godaan yang mengarah pada zina? Sekarang siapa? Ya, silahkan. Kita harus bisa memilih antara teman yang baik atau buruk. Pinter. Memilih hal yang buruk dan hal yang baik. Terutama kita bisa melawan orang yang keterlaluan terhadap kita atau menggoda kita untuk mengajak ke dalam perbuatan zina. Iya, sudah pinter sekali ya. Nah, sekarang ada salah seorang satu remaja, ya, satu remaja. Dia itu coba-coba ya, terlanjur apa namanya? Ya, termasuk ke dalam pergaulan bebas. Nah, tetapi dia bingung bagaimana ya gitu kan caranya ini teh gitu. Sedangkan saya pokoknya di situ si remaja tersebut bingung. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Coba. Saya Bu. Ya. Nah, kalau yang pertama kan yang dibutuhkan itu adalah niat. Jadi si remaja tersebut harus memiliki niat untuk menjauh dari pergaulan bebas tersebut atau keluar dari pergaulan bebas tersebut. Nah, yang kedua, dia harus memilih atau mencari lingkungan yang lebih positif. Karena kan ada peribahasa bahwa lingkungan itu adalah suatu hal yang dapat membentuk karakter kita. Jadi jika remaja tersebut memang mau berubah menjadi lebih baik lagi, dia harus mencari lingkungan yang lebih positif hingga dia pun pasti akan ikut-ikutan ke lingkungan yang positif tersebut. Iya, betul sekali ya. Berarti itu paling besar itu ada di diri kita sendiri ya, yang mendorong untuk kita lebih baik. Bukan ya, walaupun tadi si satu remaja tersebut sudah terlanjur misalkan ya, tadinya kan hanya ikut-ikutan saja, ternyata malah terjerumus tuh ya. Nah, tetapi kalau kita ada di dalam dirinya tertanam bahwa saya bisa, yakin, nah itu ya pasti bisa. Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu membaca Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina dengan jelas dan lancar mengikuti kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang kedua, peserta didik dapat membaca dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf
pada Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis yang relevan. Yang ketiga, menjelaskan isi dari ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surah An-Nur ayat 2 berdasarkan tafsir dan hadis yang berkaitan. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis konsep larangan pergaulan bebas dan zina. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai dan menjaga kehormatan diri serta orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kemudian capaian pembelajarannya juga di situ ada ya. Nah, ada dua. Yang pertama, menjelaskan. Berarti kita mampu ya menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan isi kandungan Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Nah, yaitu tentang apa? Larangan mendekati zina dan dampak buruknya bagi individu dan masyarakat. Tentu ya pasti ada dampaknya di dunia sudah diperlihatkan, apalagi nanti di akhirat sudah pasti kerasa gitu kan. Apa yang dia tanam pasti dia akan menuainya. Iya betul. Yang kedua, menerapkan sikap menghargai dan menjaga kehormatan diri serta orang lain dalam pergaulan sehari-hari, yaitu berdasarkan surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surah An-Nur ayat 2 itu ya. Kemudian di sini ada juga ya. Nah, untuk penilaian di sini ibu akan menilai kalian. Yang pertama di sini ada LKPD ya. Berarti LKPD ini apa? Lembar kerja yang harus dikerjakan ya sama kalian. Di sini ada lembar penilaian sikap. Di sini selama kalian belajar sama ibu ditilai apanya? Disiplin, jujur, tanggung jawab. Nah, di situ akan ditilai semuanya ya. Ini penilaian sikap. Oke. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keterampilan di sini berarti berbentuk kelompok ya. Sesuai kelompok nanti ya. Yang ditilainya apa? Keterampilan membaca. Nanti tadi kan ada ya tujuan pembelajaran berarti mampu membaca ayat Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, di sini ada kemudian keterampilan analisis pesan ayat dan hadis. Dan ketiga, keterampilan diskusi. Nah, diskusi apakah aktif atau hanya diam saja atau hanya mengandalkan teman yang lainnya. Nah, di situ pasti ditilai ya. Kemudian keterampilan praktek dan implementasinya juga ditilai. Kemudian ada nilai. Udah. Satu lagi nilai pengetahuan. Nah, nanti ada nilai pengetahuan ya. Nanti ibu akan memberikan soal di Google Form yang kalian harus isi. Nah, itu ya. Sekarang silahkan isi dulu pretest ya. Udah ibu share di grup. Silahkan kerjakan selama 5 menit ya. Breaking. Yang penting mah ada. Oke, sudah semuanya? Sudah mengisi? Gimana? Ada jawabannya? Ada. Dapat berapa? 100. Alhamdulillah pinter. Nah, sekarang sebelum melanjutkan lagi ya ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Perhatikan apa yang ibu ucapkan, jangan memperhatikan apa yang ibu peragakan.
Instruksinya, perhatikan apa yang ibu ucapkan, jangan memperhatikan apa yang ibu siap? Siap. Telinga. Mata. Iya, pintar. Hidung. Sip. Fokus, fokus. Kondusif. Kaki. Iya. Satu kali lagi. Mata. Oke, gigi. Udah cukup ya. Terima kasih untuk kita semua. Sekarang perhatikan ya, Ibu menampilkan sebuah video nih. Perhatikan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Dewi Mulyani, akan membahas tema yang sangat penting yang relevan, yaitu larangan pergaulan bebas dari zina dalam Islam. Ayat-ayat tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang terbaik. Selanjutnya, ayat yang kedua adalah Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiap seorang dari keduanya 100 derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya kita akan menelaah ilmu tajwidnya. Yang pertama dalam Quran surat Al-Isra ayat 22, wala mattabi'i az-zina alif syamsiyah innahu marsiyah. Gimana barusan? Menonton videonya? Sudah paham. Apa itu zina? Perbuatan keji, pintar. Oke. Nah, yang dijelaskan atau lebih dijelaskan lagi sama Al-Quran ayat apa? Pintar. Nah, dan ada juga surah An-Nur ayat 2, yaitu lebih menekankan kepada apa? Kepada hukumannya.
Nah, di sini dibagi juga ada berapa kelompok nih? Ada 2. Ada 2, pinter. Ada zina zina goer. Yang zina muhsan itu yang apa sih? Yang sudah memiliki ikatan suami istri. Iya, yang sudah menikah ya. Nah, kalau yang goer muhsan berarti yang belum menikah, berarti masih lajang. Nah, itu antara keduanya pasti beda ya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 itu beda. Beda apanya? Beda hukumannya. Kalau yang zina muhsan itu hukumannya di apa coba? Dicambuk apa didera? Apa didera sampai meninggal kah? Kata siapa? Didera atau diapain? Didera. Kemudian yang zina ghair muhsan diapain juga itu? Di sabarahi berapa? 100 ya, 100 kali dan diasingkan ke negeri Cina, ke negeri yang lain ya. Tentunya selama berapa tahun? Selama 1 tahun. Nah, setelah tadi melihat video ya, dapat kita ini ada salah satu permasalahan ya. Nih. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat berbagai tantangan moral yang dihadapi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Salah satunya adalah pergaulan bebas yang seringkali menjurus kepada zina. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan jelas untuk menghindari panduan ini, seperti yang ditulis dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2, yaitu tentang tantangan moral seperti budaya permisif ya, membolehkan segala hal, yaitu konten media yang tidak terkontrol, dan lemahnya pemahaman agama seringkali menjadi faktor yang membuat zina dianggap biasa oleh sebagian orang. Nah, hal ini termasuk moral generasi muda, mengancam keharmonisan keluarga dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyakit sosial dan konflik. Nah, terus ada pertanyaan nih, mengapa Islam sangat keras melarang perbuatan zina dan bahkan menjatuhkan hukuman tegas bagi pelakunya? Nah, kemudian bagaimana kita bisa melindungi diri dari pergaulan yang buruk di era modern ini? Nah, itu ya. Nah, ini anak-anak untuk permasalahannya ya, yang harus kalian pecahkan. Nah, bisa mencari dari internet, dari YouTube, dari mana aja ya. Yang penting bermanfaat dan menghasilkan yang lebih manfaat lagi. Tentunya ya dari buku ya, dari buku juga ya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan perihal ini? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD. Siapa yang mau membantu Ibu? Oke, ya. Bagikan ya. Iya, berbentuk kelompok ya. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Ya, silahkan kerjakan, lanjutkan. Oke, gimana? Aman. Gimana ini kelompok ini? Kelompok 4 aman ya, siap. Gimana aman?
Ya. Terkait soal nomor 2, kan kita harus menjaga diri kita dari pergaulan bebas di era modern. Nah, sedangkan Bu, kan seperti yang sudah kita lihat bahwa di era modern ini sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang diperbuat oleh Gen Z yang memang sudah menyalahi peraturan agama Islam. Bagaimana itu, Ibu? Nah, itu sebuah permasalahan yang sedang merajalela ya di era global ini. Nah, bagaimana caranya? Silahkan pecahkan sendiri. Nah, tapi di situ kita harus banyak apa berarti? Banyak apa? Coba. Melakukan Perilaku yang baik, mendatangi pengajian ya, jangan mentang-mentang saya mau udah SMK nggak mau mendatangi pengajian dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Sekarang mah modern, HP terus ya. Nah, itu salah satunya untuk menghindari dari iya betul. Nah, salah satunya itu kita menumbuhkan mendatangkan atau kita lebih banyak mendatangi ke hal-hal yang lebih positif ya. Gak apa-apa, jangan malu nanti misalkan saya mah malu mengikuti pengajian sama ibu-ibu, nanti dikira ibu-ibu lagi gitu kan. Padahal di situ banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu bagaimana? Silahkan untuk menambah ya, memecahkan masalah yang tadi Chelsea tanyakan sama ibu. Silahkan digali lagi, diperdalam lagi, lihat buku, lihat internet. Nah, internet juga ya, itu banyak manfaatnya, banyak madorotnya bagi kita, ya kan? Bisa dirasakan? Iya, sangat dirasakan sekali ya. Nah, madorotnya apa? Yaitu ketika waktu sholat kita malah terlalai main game gitu kan, terbengkalailah hal-hal yang baik teh. Tetapi kalau diambil positifnya juga banyak ya, banyak manfaatnya juga. Nah, salah satunya ini kita bisa menggali atau memecahkan salah satu masalah, bisa mencari dari Google, dari YouTube ya. Silahkan. Yang diasingkan ke negeri orang. Sip. Waktu habis. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Dengan saya di sini Chelsea Rafifah dan saya Mutia Hadiah. Saya Dinda Sri Yulianti. Oke, untuk nomor yang pertama akan dijawab dan dibacakan oleh Kak Mutia.
Oke, nomor 1, apa hikmah ditetapkannya hukuman bagi pelaku zina sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 24 dan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bagaimana pandangan Islam terhadap pergaulan bebas berdasarkan ayat dan hadis yang telah dipelajari? Jawaban nomor 1, dari ayat tersebut sudah dijelaskan berbagai pengertian dari zina dan juga hukuman bagi seorang pezina yang dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada muhsan, dihukumnya dengan didera sampai meninggal. Yang kedua ada muhsan, dicambuk 100 kali, diasingkan ke negeri orang. Nah, untuk nomor 2 akan dijawab dan dibacakan oleh Kak Dinda. Untuk nomor 2 yaitu dengan pertanyaan bagaimana cara menjaga diri dari pergaulan bebas di era modern ini. Jawabannya dengan cara lebih menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti banyak beribadah, berdoa, melaksanakan sholat fardu dan juga lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Mau ada yang bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Kelompok 4. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Doni Sardana Gunaha dari kelompok 4. Izin bertanya? Silakan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan saudara tentang syarat-syarat atau hukuman yang terdapat dalam surat An-Nur? Bagaimana tanggapannya? Nah, baik, terkait hukuman bagi pezina yang dicantumkan dalam Quran Surah An-Nur yang dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada pezina muhson dan yang kedua ada pezina ghair muhson. Menurut saya itu sangat setimpal. Sedangkan kan zina itu merupakan perbuatan yang sangat tercela dan juga dilarang oleh agama Islam. Jadi menurut saya hukuman yang sudah dicantumkan dalam Quran Surah An-Nur itu sangat setimpal dengan dosa atau perbuatan keji yang pezina itu lakukan sendiri, dan juga itu dapat menimbulkan efek jerak terhadap pezina agar tidak terulang kembali di lain waktu. Nah, seperti itu. Beri aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ya, bagus ya jawabannya. Ibu menguatkan saja tadi ada di situ beberapa tempat. Nah, tetapi sebetulnya tidak hanya beberapa tempat ya. Justru seluruhnya itu harus diterapkan. Nah, itu kan aturan Allah kan. Ya, itu tidak seharusnya ya, seharusnya diterapkan di mana saja, karena yaitu tadi kalau di ada rasa efek jerak juga. Nah, dan tidak bisa mengurangi ya, bukan mengurangi mungkin ya, mengurangi siksaan di akhirat. Nah, justru di dunia saja sudah diperlihatkan. Nah, ini dampaknya yang melakukan zina di dunia saja sudah disiksa, apalagi nanti di akhirat. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ya kepada kelompok 1. Terima kasih atas penampilan yang sangat maksimal ya. Terima kasih atas berjalannya dengan lancar diskusi kita, dan terima kasih pula tadi presentasinya sangat bagus-bagus ya, sangat aktif. Terima kasih dari kelompok 1 sampai 4 sudah tampil semuanya. Beri aplaus untuk kita semua, sukses ya untuk kita semuanya. Alhamdulillah tadi nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang aktif semuanya ya. Nah, untuk penguatannya mungkin sedikit deh ya. Jadi dari materi ini mungkin bisa diambil untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina ini adalah tanggung jawab setiap
individu, setiap orang ya, dengan memahami larangan dan dampaknya. Dampaknya pasti di dunia sudah kelihatan, apalagi di akhirat nanti sangat dirasakan gitu kan. Nah, kemudian kita juga dapat menjaga kehormatan diri dan keluarga serta meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat apabila kita bisa menjaganya ya, menjaga diri, menjaga kehormatan diri kita, maka insya Allah di dunia dan akhirat kita akan mendapatkan yang terbaik. Itulah, amin. Nah, sekarang silahkan kembali ke bangkunya masing-masing. Silahkan. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah. Dari pembelajaran kali ini ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Saya, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Baik, terkait pembelajaran hari ini, saya sudah sangat memahami tentang arti dari zina, golongan-golongan dari zina, begitupun hukuman bagi seorang pezina. Dan juga tadi sudah dijelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memperkuat tentang larangan dan juga hukuman bagi seorang pezina. Jadi menurut saya hari ini tuh sangat menyenangkan sekali dan juga sangat bermanfaat sekali materi yang Ibu sampaikan kepada kami, terutama kaum remaja yang rentan sekali terjerumus pada pergaulan bebas. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Cesi. Alhamdulillah ya. Ada manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup ya. Gimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Jangan bosan-bosan ya untuk terus menggali, untuk terus belajar ya. Jangan cukup sampai di sini karena kita saya sudah tahu ya. Sudah tahu apa itu. Nah, kita sudah tahu, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa? Insya Allah. Sekarang Ibu ada soal, silahkan kerjakan ya. Soalnya linknya sudah diberikan di grup, silahkan kerjakan. Waktunya 5 menit. Cukup? Cukup. Ya, silahkan mulai dari sekarang. Waktu habis. Ya. Sudah ya? Semuanya? Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan dan tidak lupa untuk materi selanjutnya ya. Persiapkan baca-baca di rumah materi tentang Al-Quran, masih Al-Quran ya, masih Al-Quran, lanjutannya dari ini ya, masih Al-Quran tentang hukum nun mati dan tajwid. Tajwid hukum nun dan mati ya, itu ya. Dari Ibu dicukupkan sekian, silahkan Ketua kelas untuk memimpin doanya. Perhatian, seluruhnya duduk siap gerak. Setelah menerima materi, alangkah baiknya kita berada dulu, berada dengan masing-masing mulai. Nah, dicukupkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.